wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mawadatul Rahmi dari Prodi Akuntansi Universitas Syah Kuala. Video ini saya buat bertujuan untuk tugas UTS mata kuliah pengantar hukum bisnis, dosen pengampu beliau Ibu Sri Walni Rahayu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi hukum bisnis, yaitu HAKI atau hak kekayaan intelektual. Yuk, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi HAKI. Yang pertama kita bahas adalah kekayaan intelektual. Apa sih kekayaan intelektual itu? Kekayaan intelektual adalah suatu bentuk pemikiran yang berupa ide atau gagasan yang kemudian menghasilkan suatu bentuk karya seperti karya seni, karya sastra, karya ilmu pengetahuan, suatu bentuk simbol, dan lain-lain. Hak atas kekayaan intelektual tadi adalah hak yang timbul atas kekayaan intelektual itu sendiri, di mana HAKI atau hak kekayaan intelektual adalah hak yang eksklusif yang diberikan oleh suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas hasil karya ciptaannya. Dan pada intinya HAKI ini adalah hak secara ekonomis yang didapatkan oleh seseorang atas hasil kreativitas intelektualnya. Nah, sedangkan objek dari HAKI ini adalah hasil karya-karya yang lahir atas kemampuan intelektual manusia, di mana setiap hak yang digolongkan ke dalam HAKI ini harus mendapatkan kekuatan hukum atas hasil karya atau ciptaannya. Nah, disinilah dibutuhkan tujuan penerapan HAKI itu sendiri. Tujuan dari penerapan HAKI ini antara lain adalah sebagai berikut. Tujuan yang pertama yaitu antisipasi kemungkinan melanggar HAKI milik pihak lain. Kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian usaha dan industri di Indonesia. Macam-macam hak kekayaan intelektual. Baik, di sini langsung saja kita masuk pada pembahasan macam-macam HAKI, yaitu yang pertama hak cipta, yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta memiliki definisi sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan ini diwujudkan dalam bentuk nyata dan tanpa adanya pengurangan pembatasan-pembatasan sesuai dengan peraturan ketentuan dari perundang-undangan. Untuk objek dari hak cipta ini sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan selama masa hidup sang pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah sang pencipta meninggal dunia, terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dan untuk contoh-contoh yang berdasarkan objeknya, yang pertama ada buku, pamflet, juga dalam bentuk ceramah, dalam bentuk lagu atau musik, dalam bentuk karya seni rupa, dalam bentuk desain arsitektur, dalam bentuk peta, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ini berdasarkan berlakunya ini dari selama masa hidup sang pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun sejak pengumuman tentang hasil karya ini diumumkan. Dan untuk contoh objeknya itu yang pertama ada karya fotografi, ada potret, ada karya sinematografi, bentuk terjemahan dalam bentuk tafsir, aransemen, dan lain sebagainya. Lalu jenis yang kedua dari HAKI adalah hak kekayaan industri yang meliputi Hak paten. Paten menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2016 tentang paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Perlindungan paten ini berlangsung selama 20 tahun sejak didaftarkan untuk paten biasa dan 10 tahun sejak didaftarkan untuk paten sederhana. Perlindungan paten tidak dapat diperpanjang dengan asumsi masa perlindungan paten tersebut diharapkan sudah cukup dan dimanfaatkan oleh investor atau pihak lebih lanjut dalam memperoleh manfaat dari paten tersebut. Selanjutnya ada merek. Merek menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, dan kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Desain tata letak sirkuit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, Pasal 1 Ayat 1 tentang desain tata letak sirkuit terpadu bahwa sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Selanjutnya ada rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis dan mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang tersebut. Indikasi geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik pada barang atau produk yang dihasilkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Prinsip-prinsip ini apa sih? Oke, mari kita bahas. Prinsip yang pertama adalah prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Ketiga ada prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberi keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang terakhir ada prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Demikianlah pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.